Prabowo kaget karena hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan silahkan simak baik-baik. Inilah berita yang pertama. Prabowo tak peduli tuduhan kecurangan yang ditujukan ke paslon 02. Calon Presiden Prabowo Subianto mengaku tak peduli terhadap berbagai tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Prabowo menyerahkan penilaian itu kepada masyarakat Indonesia yang pada hari ini memilih presiden dan wakil presiden untuk periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Kata Prabowo begini, "Bagi saya gak ada masalah tuduhan curang. Saya yang penting rakyat, saya gak peduli, saya ingin menegakkan kebenaran kok mereka takut. Saya ingin rakyat saya tidak lapar. Saya membela kebenaran, saya hanya mau membela rakyat," kata Prabowo. Prabowo juga menilai berbagai tuduhan kecurangan itu merupakan bagian dari risiko perjalanan sejarah. Kata Prabowo, "Demikianlah risikonya dalam sejarah. Pergantian pimpinan di setiap tempat mengandung ada yang berhasil dan tidak berhasil. Kedua, negara sebesar dan sekaya, sepenting kita pasti banyak yang melirik. Janganlah kita masuk perangkap suatu permainan besar ini. Selalu, dalam sejarah kalau tidak bisa bunuh orangnya, bunuh karakternya." Bagi capres nomor urut 02 itu, pemilu 2024 bukan sebatas persaingan, melainkan ada tujuan yang lebih besar. Saya berharap semua pihak mengerti ini untuk tujuan yang besar. Janganlah mungkin ada dalam setiap persaingan pasti ada yang kecewa, tidak mencapai hasil yang diinginkan dan selalu saya kira kita harus kedepankan kepentingan besar, kepentingan anak-anak dan cucu-cucu kita, kata Prabowo. Pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sejauh ini masih unggul dalam hasil hitung cepat sementara dari beberapa lembaga survei. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Suaranya rendah, Ganjar rayu DPR gunakan hak angket, sebut Pilpres curang, Jokowi jadi target. Ganjar Pranowo meminta agar anggota DPR yang berasal dari partai-partai pendukung Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin untuk menggunakan hak angket untuk penolakan hasil Pilpres. Capres nomor urut 3 ini menilai perlu ada hak angket sebab banyak dugaan kecurangan yang terjadi selama proses pemilu. Hak angket ini digunakan sebagai bentuk upaya dalam melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan pemerintah. Dengan kata lain, Ganjar meminta agar Jokowi turut diperiksa terkait dugaan kecurangan pemilu. Ganjar menilai hal itu harus dilakukan karena ada dugaan kecurangan pemilu 2024 yang melibatkan banyak lembaga negara. Dalam hal ini, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu, kata Ganjar. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini berpendapat, ketelanjangan dugaan kecurangan pada pelaksanaan pemilihan presiden 2024 tidak boleh didiamkan begitu saja oleh DPR, terlepas apapun kepentingan politik dan dukungan pada pasangan calon tertentu. Ganjar juga menilai pemanggilan terhadap para penyelenggara pemilu untuk diminta pertanggungjawaban adalah bentuk fungsi kontrol dari DPR. Kalau begitu nampak dugaan kecurangan didiamkan, maka fungsi kontrol enggak ada. Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin panitia khusus, minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan, ujarnya. Kendati demikian, Ganjar menyadari bahwa paslon nomor urut 3 tidak bisa sendirian mengajukan hak angket di DPR. Mereka membutuhkan dukungan partai pendukung paslon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yakni Partai Nasdem, Partai PKS, dan Partai PKB. Ganjar menjelaskan, dengan keterlibatan Partai Nasdem, PKS, PKB, serta PDIP dan PPP, maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat diwujudkan oleh lebih dari 50% anggota DPR. Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies Muhaimin, kata Ganjar. Menurut Ganjar, usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR oleh partai pengusung Ganjar Mahfud telah disampaikannya dalam rapat koordinasi tim pemenangan nasional pada tanggal 15 Februari tahun 2024. Pada kesempatan itu, Ganjar turut membeberkan ribuan pesan yang masuk dari relawan dan masyarakat berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024. Menurut Ganjar, hak angket menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait penyelenggaraan Pilpres 2024. Pasalnya, dia mengatakan,
penyelenggaraan Pilpres kali ini syarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menegaskan bahwa dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 mesti disikapi, dan parpol pengusung dapat menggulirkan atau mengusulkan hak angket di DPR. Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024, ujar Ganjar. Oleh karenanya, Ganjar menegaskan bahwa ketelanjangan dugaan kecurangan Pilpres 2024 tidak boleh didiamkan begitu saja oleh DPR, terlepas apapun kepentingan politik dan dukungan pada paslon tertentu. Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan, maka fungsi kontrol enggak ada. Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus, panitia khusus, minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan, katanya. Itulah berita yang kedua. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Indikasi kecurangan Pilpres 2024. Ini langkah tim hukum Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 dan 3, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MT, hendak mengajukan laporan terkait indikasi kecurangan Pilpres 2024. Berikut langkah tim hukum kedua pasangan calon tersebut menghadapi indikasi kecurangan pemilu, dalam hal ini Pilpres 2024. Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis mengakui telah bertemu dengan tim hukum dari Tim Pemenangan Nasional Anies Muhaimin atau THN Amin. Pertemuan itu disebut untuk berkoordinasi agar jalannya pemilihan umum atau pemilu tidak ada kecurangan. Iya, koordinasi aja, concernnya kan sama bahwa Pilpres ini ditengarai banyak kecurangan, kata Todung saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat, tanggal 16 Februari tahun 2024. Selain itu, Todung menyebut keduanya saling mendorong penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu untuk mengungkap adanya dugaan kecurangan yang telah terjadi. Kita semua ingin penyelenggara pemilu melakukan tindakan investigasi adanya dugaan kecurangan yang ada, dan mesti di-breakdown. Bawaslu sudah mem-breakdown, kata dia. Ketua Umum THN Amin, Ari Yusuf Amir juga mengaku telah beberapa kali berkomunikasi dengan TPN Ganjar Mahfud. Ari menyebut TPN juga pernah menyambangi kantor Timnas Anies Muhaimin. Prinsipnya kita membuka komunikasi dengan baik karena semangatnya sama. Semangat kita itu bukan semangat pada angka-angka yang lagi ditayangkan sekarang, tapi semangatnya tentang bagaimana kita menjadi demokrasi, konstitusi, menjaga etika itu diperhatikan, dijunjung tinggi. Karena semangatnya sama sangat memungkinkan kita bisa kolaborasi, kata Ari.